Ya, oke guys, balik lagi bersama gua di channel MU Glory Official. Kali ini gua mau bahas sedikit tentang keresahan kemarin yang lagi viral banget dari Victor Gyökeres. Dalam beberapa hari terakhir banyak drama terkait Victor Gyökeres ini, yang kabarnya dia telah menolak Manchester United dan lebih milih bergabung ke Arsenal ketimbang United sendiri. Dan Victor Gyökeres menjadikan United sebagai pilihan keduanya karena tujuan Victor Gyökeres adalah bermain di kompetisi Liga Eropa, dan Arsenal adalah klub yang paling realistis untuk merekrut Victor Gyökeres sekarang. Dan gue juga pernah bilang ke kalian bahwasanya United ini nggak sepenuhnya bisa merekrut Victor Gyökeres, namun United memiliki beberapa peluang yang sangat kecil sekali. Walaupun kecil dan sedikit, United akan memaksimalkan peluang tersebut dan merayu Victor Gyökeres agar Victor Gyökeres ini bisa bergabung ke United. Pada akhirnya, ketika kemarin itu berita muncul dari Fabrizio Romano kemarin subuh, kalau nggak salah ya kemarin subuh sekitar jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, Fabrizio Romano kemarin bilang di akun YouTube-nya bahwasanya Victor Gyökeres ini nggak nolak MU sepenuhnya, namun menjadikan MU sebagai pilihan kedua dan lebih prefer bergabung ke Arsenal. Namun berita yang masuk hari ini dari Record Portugal, kabarnya Arsenal enggan untuk memenuhi apa yang diinginkan atau dituntut oleh Sporting, yaitu soal biaya transfer Victor Gyökeres sendiri, harganya sekitar 80 juta euro. Nah, Arsenal keberatan untuk mengeluarkan uang sebanyak itu untuk merekrut si Gyökeres ini dan lebih memilih untuk merampungkan kesepakatan dengan Benjamin Sesko. Jadi sampai saat ini situasinya masih rumit nih soal Gyökeres nih. Dan gue juga bener-bener dibuat pusing sama DM netizen yang masuk gitu kan, DM dari kalian yang masuk di Instagram. Min gimana Gyökeres, Min gimana Gyökeres. Gue juga sampai saat ini masih pusing gila soal Gyökeres ini, karena ya tiba-tiba banyak drama banget gitu pemainnya. Nah, gue juga kalau misalnya United ngejar Gyökeres lagi, itu sama aja kayak kita dejavu ke situasi waktu itu ke Frenkie de Jong. Dan gue nggak mau kejadian ini terulang. Nah, gue kepengen manajemen United sekarang lebih pinter lah, karena ketika pemain itu menjadikan United sebagai pilihan kedua, itu pasti ada something lain, pasti ada sesuatu yang lain gitu kan. Motivasinya bukan lagi bermain untuk klub, karena gue ngerasa ketika pemain datang ke klub pilihan keduanya itu pasti ada soal uang di situ guys. Mungkin gajinya yang lebih tinggi gitu kan. Kalau di zaman Edward Ward atau di zaman Richard Arnold, United pasti bakal ngejar dengan menawarkan harga sebesar 100 juta euro misalnya. Nah, terus gajinya itu bakal dinaikin 2 kali lipat dari apa yang telah diterima Victor Gyökeres di Sporting. Taruh contohnya harga gajinya 350.000 pound sterling per pekannya. Gua mah lebih baik ngerekrut Victor Osimhen ketimbang ngerekrut Victor Gyökeres gitu kan. Karena biaya transfernya lebih murah, cuma berapa? 67 juta euro kalau nggak salah. Itu gajinya juga sama kan, 350.000 euro, bahkan lebih murah gitu. Jatuhnya kalau di kurs pound sterling itu kisaran di 325 euroan kalau nggak salah ya, atau 300.000 euro. Kalau salah tolong di komen aja. Lebih baik rekrut Osimhen gitu ketimbang Victor Gyökeres sendiri. Karena kenapa? Gue agak meragukan sedikit sebenarnya potensi Gyökeres main di Premier League ini, karena kita ngelihat di waktu di Brighton sendiri itu Gyökeres benar-benar hancur, nggak kepake sama sekali gitu kan. Terus kalau untuk misalnya Osimhen itu kan masih bisa nego lagi tuh. Misalnya United beres nih nebus release clause-nya sebesar yang 67 juta euro tadi. Terus dinego dulu, misalnya taruhlah 200.000 gitu kan, lo mau nggak gitu. Misalnya mau, atau 250.000 misalnya mau gitu kan, otomatis ketika dia perform di Premier League-nya gitu kan bersama MU nih, tampil lah menjadi menjadi puzzle yang hilang untuk MU di lini depan. Nah, itu kan bisa ngajuin kontrak baru. Gua mau naik gaji nih, boleh nggak gitu kan. Jadi 350. Nah, misalnya emang gacor banget Osimhen bisa nyetak 50 gol gitu, contoh ini 40 gol di dalam semusim bersama MU, itu kan wajar menurut gua kan.
karena udah terbukti gacor nih pemain nih gitu di lini depan. Kalau Gyökeres gue agak meragukan sedikit, bukan meragukan gimana ya, karena ya lo tahu sendiri lah kalau misalnya udah direkrut mahal pasti tuntutannya juga lebih besar. Ini MU gitu tuh, ini MU bukan klub-klub lain gitu. Contoh sederhananya waktu Liverpool ngerampungin transfer Florian siapa si Wirtz itu kan nggak seheboh waktu MU ngeresmin si Anthony yang harganya 100 juta euro itu kan, parah banget itu, nyampe tekanan dan tuntutan Anthony itu jauh lebih besar gitu ketimbang pemain-pemain klub lain. Jadi gua ngerasa takutnya misalnya MU nurutin 80 juta euro untuk si Gyökeres. Nah, Gyökeres ini bebannya bakal tambah gede gitu tuh. Nah, itu yang gua khawatirkan. Namun mengingat ketersediaan pemain di posisi striker tengah ini di market bursa transfer musim panas ini yang sangat sedikit, itu ada beberapa pemain doang opsinya. Itu ya pilihan realistisnya MU itu cuma ada dua, antara Gyökeres atau si Osimhen sendiri gitu. Nah, kabarnya juga tadi ada masuk MU itu bakal mempertimbangkan Osimhen apabila si Osimhen mau nurunin gajinya gitu. Namun untuk sekarang Osimhen masih kekeh gak mau nurunin gajinya, masih ego, tetap gue pengen 350.000 euro per pekan gitu. Kalau misalnya mau turun aja itu bakal dikejar itu si Osimhen, nggak mungkin enggak. Gue yakin 100% kalau turun di gajinya itu di sekitaran 200 atau 250 bakal dikejar itu, yakin gue. Nggak mungkin enggak, karena harganya ya terjangkau juga bagi MU untuk striker ukuran Osimhen. Bahkan kemarin si Fabrizio Romano tuh kan bilang bahwasanya MU sedang dalam pembicaraan dengan agennya si Hugo Ekitike. Nah, sekarang dari Plettigol, dari jurnalis asal Sky Sport di Jerman, itu United saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Eintracht Frankfurt untuk merekrut Hugo Ekitike. Namun di sini harganya gue ngerasa masih sangat tinggi lah, mahal banget, 100 juta euro bro. Gila, itu mah nggak mungkin lah, nggak masuk akal bagi Neos untuk ngeluarin duit semahal itu untuk striker yang masih dibilangnya muda, masih tergolong muda, sama aja kayak kita ngerekrut si Højlund kemarin kayak gitu. Jadi ya apa ya, ibaratnya ya kayak untung-untungan aja, kalau bagus ya syukur, kalau enggak ya bakal dibully lagi kayak Højlund. Belum tentu si Ekitike ini kuat mentalnya kayak si Onana gitu kan, walaupun dibully berkali-kali juga Onana mah tetap enjoy gitu. Entah ya, bisa juga kayak Maguire gitu kan, khawatir ngeflop gitu tuh, karena tuntutan kayak Ziggy di awal-awal kan parah itu, sampai dibuin itu kan di waktu lawan Newcastle di Old Trafford. Gua gak habis pikir sama fans yang kayak gitu guys, sebenarnya kayak netizen yang follower gue di MU Glory juga, gue sebenarnya agak risih gitu kalau, karena ya agak risih kalau berkomentar gitu, karena kalian tuh nggak bisa ngebedain mana kritik mana rasis gitu. Itu aja, karena beda tipis antara kritik dan menghina atau sampai ke ranah rasis, itu sangat tipis banget perbedaannya. Kalau kritik tuh gue juga bisa ngebedain dan memaklumi komentarnya. Kalau nyampe ke ranah menghina atau rasis, itu gue nggak bisa menormalisasikan hal itu, dan bahkan gue nggak segan-segan untuk ngeblokir mereka semua gitu. Jadi tuntutannya berbeda lah, antara main di MU dan juga main di klub-klub lain tuh beda banget, jauh perbedaannya, jauh banget, sangat berat main di MU. Makanya banyak pemain-pemain yang udah keluar dari MU tuh rata-rata pada kayak ibarat katanya burung lepas dari sangkar gitu. Jadi kayak mereka menemukan kebebasan gitu. Wajar Sancho ngomong el freedom tuh ya wajar menurut gua. Menurut pribadi ya, menurut pandangan pribadi gua itu merupakan hal yang wajar, karena di United itu tekanannya berbeda banget. Banyak dari Anthony, terus Scott McTominay, terus Anthony Elanga yang banyak perform di klub-klubnya kan, di klub barunya sekarang kayak di Elanga di Nottingham Forest. Terus si Sancho juga agak perform walaupun angin-anginan. Terus Anthony di Real Betis bener-bener bisa ngangkat betisnya gitu kan. Nah ya itu karena balik lagi tekanan DM itu beda banget. Nah gue khawatirkan misalnya, walaupun gue tahu Hugo Ekitike ini bener-bener fans berat MU banget gitu kan, ya Højlund juga sama fans MU berat banget kan, bahkan dia mengidolakan Cristiano Ronaldo gitu dari kecilnya gitu kan. Ya gue
agak meragukan sedikit, yang mungkin ada sedikit toleransi. Yang mungkin opsi untuk striker tengah yang agak realistis ya itu cuma dua nama itu, Osimhen atau Gyökeres, ataupun kita bisa beralih ke Juan Philip Mateta dari Crystal Palace. Namun ya balik lagi, Crystal Palace kan bisa lolos ke Liga Champions, United enggak gitu musim depan. Nah ya itu agak sulit emang untuk di striker tengah ini, agak rumit. Tambah lagi United harus ngejual pemainnya, makin repot urusannya. Sebenarnya gue juga masih abu-abu ini soal striker tengah. Gue masih pusing banget soal striker tengah karena fokus MU sekarang ini untuk merampungkan kesepakatan si Bryan Mbeumo dari Brentford. Karena MU lagi fokus untuk ngerampungin kesepakatan Bryan Mbeumo, jadi striker tengah ini masih belum terlalu diprioritaskan. Namun apabila Brentford main-main atau memperdelay lah, atau bukan memperdelay, memperlambat kesepakatan itu supaya terwujud atau tercapai, nah si MU sendiri bakal pindah ke target lain, yaitu mungkin ke striker tengah gitu, atau mungkin mengalih ke pemain lain seperti Semenyo atau si siapa dari Crystal Palace tuh, si Eze itu kan. Namun kayaknya sampai saat ini yang informasi yang gue terima yaitu Bryan Mbeumo menginginkan United dan United menginginkan Bryan Mbeumo. Nah sekarang United masih terus melakukan pembicaraan dengan Brentford terkait biaya transfer. Brentford sendiri menginginkan 60 juta pound sterling itu terjamin, nggak ada tambahan apapun atau nggak ada dalam bentuk bonus apapun, 60 juta tok gitu kan intinya mah. Nah sedangkan MU pengennya 60 juta pound sterling itu udah termasuk add-ons. Nah sekarang itu lagi disiapkan. Kenapa MU sampai saat ini masih belum mengajukan tawaran kedua? Ya karena MU lagi mengkaji supaya Brentford nih bisa luluh apa enggak gitu. Biaya kesepakatan transfer ini biayanya lagi diakal-akalin lah sama MU. Karena masih ada kesenjangan selisih itu sekitar 7 sampai 8 juta pound sterling. Itu bukan kecil ya, itu gede banget itu bagi Brentford, karena Brentford nih kata kuncinya, Brentford tuh menginginkan 60 juta pound sterling terjamin. Nah, jadi 7 sampai 8 juta itu sangat besar karena United ingin mencampuri jadi United tuh ingin mencapai harga 60 juta itu udah sama add-onsnya. Jadi United bakal ngajuin penawarannya mungkin ya itu di harga 50 atau 55 juta sebagai biaya yang terjamin plus 5 atau 10 juta pound sterling sebagai add-onsnya. Itu lagi diakalin sama United dan masih berkomunikasi dengan pihak Brentford untuk mencapai kesepakatan. Kalau masalah persyaratan pribadi antara United dan Bryan Mbeumo sendiri itu nggak ada masalah sama sekali sampai saat ini. Bahkan sudah ada kesepakatan yang disepakati antara kedua belah pihak, antara United dan Mbeumo. Terkait gajinya juga nggak mungkin besar seperti apa yang dibicarakan media yang waktu itu sangat ramai sekali, itu 250.000 pound sterling. Nggak mungkin nyampe segitu, dan gue bisa mengkonfirmasi hal itu dari sumber-sumber gue yang gue punya. Mbeumo tuh bakal dapat di 175.000 pound sterling per pekannya. Itu masih wajar lah, kan Bryan Mbeumo kan di Brentfordnya itu dapat menghasilkan sekitar 45.000 pound sterling per pekan. Jadi ya mungkin seperti itu untuk situasi Victor Gyökeres dan juga Bryan Mbeumo. Kita masih perlu melihat sejauh mana United bakal mengejar posisi striker tengah ini, dan yang gue bisa pastikan adalah Bryan Mbeumo kemungkinan besar akan menjadi pemain United ketika United sudah mengajukan penawaran yang kedua ke Brentford. Itu kemungkinan besar Brentford akan menerima penawaran itu dan tidak ada lagi penolakan. Kemungkinan besar ya, ini masih prediksi saya. Semoga prediksinya kali ini bisa sesuai dan tidak meleset. Dan untuk striker tengah kita harus masih melihat lagi, kemungkinan besar akan panjang banget ceritanya, seperti bagaimana bakal panjang banget ceritanya. Kemungkinan gue bakal bikin di video selanjutnya terkait situasi striker tengah ini, karena masih harus meninjau banyak sekali aspek, karena situasi sekarang nggak mendukung. Tadi juga di video lagi enak-enak ngomong, dan juga ya udah banyak lah gue ngejelasin panjang lebar sana sini, tiba-tiba mic-nya error guys. Ya mungkin
Ini juga masih kelemahan gua. Semoga kedepannya gua bisa lebih proper lagi lah untuk pembuatan konten video di YouTube ini, dan gue bakal menseriusi YouTube ini. Dan kurang lebihnya gue mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya, karena ya tahu sendirilah namanya masih pemula ya kan. Oke, mungkin segitu aja dulu. See you in the next video. Salam Glory Glory Man United.